Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmawati dengan NIM D1B1200114 dari Prodi S1 Farmasi, Fakultas Kefarmasian di Universitas Megarizky Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan 7 poin mengenai mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Nah, poin pertama saya akan menjelaskan ilmu farmasi atau farmasetika adalah disiplin ilmu farmasi yang berhubungan dengan proses mengubah entitas kimia baru atau obat kimia menjadi obat yang dapat digunakan secara aman dan efektif. Ini juga disebut dengan ilmu desain bentuk sediaan. Poin kedua yaitu definisi farmasi. Farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Nah, mengapa demikian? Karena di saat penggunaan yang tepat akan menjadi obat, tetapi jika penggunaannya salah akan menjadi racun. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracik, informasi obat, dan distribusi obat. Nah, farmasi yaitu suatu profesi yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan, kesehatan, dan juga kimia. Kita beralih ke poin ketiga, yaitu sejarah kefarmasian. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya menyediakan suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi juga ia mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dalam ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam penyediaan obat menjadi semakin rumit. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang yang dapat mendalami keahlian dalam membuat dan meracik obat. Kita beralih ke poin keempat. Saya akan menjelaskan bagaimana proses pendidikan akademi di sekolah farmasi. Sistem pendidik di sekolah farmasi terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama yaitu sarjana atau strata S1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana sains. Tahap kedua yaitu profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT. Tahap ketiga yaitu magister atau sastra S2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar magister sains. Tahap keempat yaitu program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar dokter. Poin kelima yaitu penggolongan obat, golongan obat dan fungsinya. Obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, obat herbal atau OHT, obat herbal atau jamu. Poin keenam yaitu definisi resep. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi maupun dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker atau pengelola apotik untuk menyiapkan atau membuat, meracik serta menyerahkan obat kepada pasien. Poin terakhir atau poin ketujuh yaitu bisnis farmasi. Peluang bisnis industri farmasi merupakan salah satu fokus usaha investasi yang cukup menjamin. Pasar farmasi tumbuh rata-rata 2,6% pada tahun 2011 sampai dengan 2016. Selain itu, pengeluaran kesehatan per kapita negara cukup menjamin. Banyak prospek kerja yang tersedia di berbagai industri atau lembaga. Sebagai contoh di bidang industri bisnis, ada apotik yang menyediakan obat berdasarkan resep dokter. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.